Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum ke materi, kenalan yuk sama anggota kelompok 5. Yang pertama ada Citra Wulandari, yang kedua ada Medita Dwi Kinanti Putri, yang ketiga ada Rusida Ramadhani, dan yang keempat ada Tanti Nurhidayah Rahma. Sekarang kita ke materi ya. Ada yang tahu nggak apa sih daya hantar listrik? Daya hantar listrik adalah kemampuan suatu material untuk menghantarkan arus listrik. Ini merupakan sifat penting yang digunakan untuk mengklasifikasikan bahan menjadi konduktor, isolator, atau semikonduktor. Kemudian, jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Apa itu larutan elektrolit? Larutan elektrolit merupakan suatu zat yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit mengandung zat terlarut yang terionisasi menjadi ion bebas. Ion bebas bertindak sebagai pembawa muatan arus listrik. Sedangkan larutan elektrolit lemah merupakan suatu zat yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan yang kurang dapat menghantarkan arus listrik. Dan larutan non-elektrolit merupakan suatu zat yang tidak dapat menghantarkan arus listrik ketika dilarutkan ke dalam air. Larutan non-elektrolit tidak mengalami ionisasi dan tidak membentuk ion. Larutan non-elektrolit juga tidak ada aliran muatan listrik dalam larutan loh. Yuk kita perhatikan video berikut. Wah, kenapa ya kok lampunya bisa menyala? Lampu bisa menyala dan terbentuk banyak gelembung yang menunjukkan larutan yang digunakan adalah larutan elektrolit. Larutan elektrolit kuat terionisasi dalam air menghasilkan ion-ion bebas yang memungkinkan penghantaran listrik yang sangat efisien. Ketika dilakukan uji daya hantar listrik, ion-ion bebas ini bergerak di dalam larutan dan membawa muatan yang menyebabkan lampu menyala terang. Hampir semua garam, basa kuat, dan asam kuat terdapat sepenuhnya dalam bentuk ion dalam larutan berair. Contohnya CuSO4, HCl, H2SO3, HNO3, NaOH, KOH, NaCl, dan KBr yang memiliki derajat ionisasi sama dengan 1. Sekarang kita lihat video ini ya. Wah, terlihat lampu menyala redup dan terdapat sedikit gelembung yang menunjukkan bahwa larutan yang digunakan adalah larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah hanya terionisasi sebagian dalam air. Sebagian besar molekul tetap utuh sebagai molekul, sementara hanya sebagian kecil yang terurai menjadi ion yang dapat menghantarkan listrik. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa ion yang bergerak dalam larutan, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan elektrolit kuat yang menyebabkan daya hantar listrik yang lebih rendah sehingga lampu menyala dengan redup. Elektrolit lemah seperti Hf, CH3COOH, dan NH3 memiliki derajat ionisasi yang lebih rendah dari larutan elektrolit kuat yang menyebabkan konduktivitas listrik yang rendah pula. Kita perhatikan video ini lagi ya. Ya, lampu tidak menyala dan tidak terbentuk gelembung sama sekali. Yang berarti menandakan bahwa larutan yang digunakan adalah larutan non-elektrolit. Dalam larutan non-elektrolit,
meskipun senyawa tersebut larut dalam air, tidak ada pembentukan ion-ion yang dapat mengalirkan listrik, sehingga larutan ini tidak dapat menghantarkan listrik. Contoh lain dalam larutan yaitu metanol dan aseton. Senyawa tersebut tetap dalam bentuk molekul yang tidak terionisasi, yang menghambat penghantaran listrik. Larutan ini mempunyai derajat ionisasi sama dengan 0. Kan dari tadi kita sudah bahas tentang derajat ionisasi. Kalian tahu tidak apa itu derajat ionisasi? Derajat ionisasi adalah ukuran yang menunjukkan proporsi molekul suatu zat yang terionisasi menjadi ion saat larut dalam pelarut loh. Jika A atau derajat ionisasi sama dengan 1, maka zat telah terionisasi sempurna dan merupakan larutan elektrolit kuat. Jika A atau derajat ionisasi lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka zat terionisasi sebagian dan merupakan larutan elektrolit lemah. Sedangkan jika A atau derajat ionisasi sama dengan 0, maka zat tidak terionisasi dan merupakan larutan non-elektrolit. Wah, hebat, kita sudah belajar mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi, terima kasih ya sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.